Seperti biasa, Felix terlihat tidak merasa bersalah sama sekali. Lebih dari itu, dia seperti sudah terbiasa mendengar kabar kehamilan dari wanita yang dikencaninya. Ya udah, nanti kita cari klinik yang aman ya. Nggak usah bilang-bilang ke siapapun lagi. Apalagi ke papa mama kamu. Oke, tenang aja, Wim. Nayara yang mendengar perkataan Felix merasa semakin muak saja. Segera Nayara merebut ponselnya kembali. Udah Wim, nggak akan benar kalau cuma ngobrol di telepon. Kamu harus terima dia sebagai tamu, aku akan minta dia buat datang ke rumah kamu sekarang. Tegas Nayara begitu ia berhasil mengambil alih lagi ponselnya dari Felix. Menurut kamu begitu, tapi aku nggak siap kalau papa mamaku sampai tahu. Suara Wimala terdengar sangat berat. Harus mau nggak mau, siap nggak siap, mereka harus tahu, Wim. Ayolah, aku tahu ini nggak mudah, tapi kamu nggak bisa menggenggam masalah kamu sendirian. Please Wim, buka luas pikiran kamu. Dengan sedikit emosi, Nayara menasehati Wimala di depan Felix. Saat emosi bercampur dengan ketulusan, di saat itu Felix merasa tersentil untuk pertama kalinya. Entah kenapa, saat Nayara bicara pada Wimala, tiba-tiba hatinya agak tergugah. Kenapa gue merasa berdosa? Apa selama ini gue benar-benar sudah menghancurkan masa depan cewek-cewek yang gue permainkan? Batin Felix jadi malu, tak seperti biasanya. Di saat Felix sedikit merenungkan perbuatannya, Nayara baru selesai bicara dengan Wimala. Hei, kamu! Panggil Nayara dengan penuh keberanian. Felix sama sekali tidak merasa tersinggung dan seperti akan menurut pada Nayara. Please, aku mohon dengan sangat. Saat ini Wimala terpuruk banget, dia sedang ada di titik terendah di dalam hidupnya. Jangan tambahkan luka dan beban buat dia. Datang dan temuilah kedua orang tuanya. Jangan berharap masalah ini bisa selesai dengan jalan pintas. Please, setidaknya kamu masih bisa menyelamatkan masa depannya walaupun sulit untuk kembali utuh. Tutur Nayara dengan suara yang mulai melemah. Nayara memohon pada Felix dengan bersungguh-sungguh. Felix yang angkuh dan menyebalkan tiba-tiba diam dan tidak memberikan sanggahan. Mau sekarang atau nanti, semuanya akan sama saja. Tapi menurutku, lebih cepat lebih baik. Orang tua Wimala akan lebih marah andai mereka tahu ini dari mulut orang lain, bukan dari kalian secara langsung. Nayara menambahkan. Felix agak menundukkan wajahnya. Akankah Felix mendengarkan kata-kata Nayara? Ini cuma antara aku, kamu, Wim dan Felix. Apa? Wim hamil? Heh. Udah bisa ketebak sih. Al tersenyum sinis. Nayara dan Al berbincang lewat video call. Nayara hanya menampakkan separuh wajahnya. Sementara Al menaruh ponselnya di meja sementara ia sambil fokus di layar laptop untuk mengerjakan tugas. Semuanya kan udah selesai, aku mau kamu benar-benar memaafkan Wim. Mungkin kamu bisa melenggang bebas kemanapun kamu mau setelah memutuskan keputusan gila ini. Tapi bagaimana dengan aku? Apa aku masih bisa dibilang teman setelah menerima lamaran kamu? Sementara Wim masih menaruh harapan sama kamu, Al. Al mengabaikan laptopnya lalu menatap tajam ke arah Nayara membuat Nayara agak segan. Walaupun raga mereka terpisah sangat jauh. Tapi Nayara merasakan tusukan yang cukup telak dari tatapan mata Al itu. Dia tuh mau menggadaikan kamu ke cowok itu, Nay. Apa kamu tahu, ada beberapa hal yang bikin aku marah besar dalam kasus pengkhianatan ini? Yang pertama udah jelas. Dia selingkuh dan udah main gila sama selingkuhannya itu dan satu lagi. Aku marah begitu tahu kamu akan dikorbankan dengan tujuan yang memuakkan. Kamu terjebak dengan si Felix dan dia akan aman meneruskan hubungan sama aku.
Apa itu bisa dimaafkan dengan mudah begitu saja? No, nggak segampang itu, Nay. Bullshit lah soal pertemanan dan kesetiaan kawan. Al begitu marah dan seakan luka yang mulai ia kubur kembali mencuat ke permukaan. Barulah Nayara sadar kalau kesalahan Wimala memang sulit untuk dimaafkan. Tapi respon Al dan respon Nayara memang jauh berbeda. Masih ada maaf dari Nayara pada Wimala, sebaliknya, tidak ada maaf dari Al untuk Wimala karena kesalahan yang dianggap berkali lipat itu. Dahlah, tunggu aja sampai aku nikahin kamu. Ber kamu nurut sama aku? Nggak lagi nurutin nurani kamu itu, biarin aja Wim merenung sendiri. Dia yang udah berbuat, kamu nggak berkewajiban buat mengobati luka yang udah dia buat sendiri. Kamu pernah ngebayangin nggak? Kalau kamu beneran terjebak sama si Felix. Terus kamu juga terbuai bujuk rayunya dan gak sadar udah menyerahkan tubuh kamu sama dia. Al terus mengomel dan dia terlihat belum puas. Udah, kita nggak usah bahas ini dulu, kamu terusin lagi ya tugasnya. Kata Nayara yang ingin mengakhiri perdebatan. Hei, Nay, ingat ya, sekarang aku ini udah jadi calon suami kamu. Separuh dari jiwa dan raga kamu tuh udah jadi milik aku. Aku akan mengatakan yang baik buat kamu. Aku akan mencegah yang buruk buat kamu. Jadi aku harap, kamu mau mendengarkan apa yang aku bilang. Iya, calon suami. Tukas Nayara dengan nada lembut berharap itu bisa sedikit melunakkan hati Al yang sedang mengeras bagai batu. Jawaban Nayara membuat Al salting seketika. Wajahnya yang memerah karena marah, sekarang mulai berangsur memerah karena salah tingkah. Jangan marah-marah terus. Kamu percaya aja sama aku, kalau aku cuma ingin melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang teman. Nggak peduli walaupun temanku pernah ingin menjerumuskan aku. Tapi secepatnya, kamu akan jadi orang yang paling aku dengarkan dan paling aku turuti. Sekarang, tolong kasih aku ruang, buat mencurahkan rasa empatiku, buat temanku. Ucap Nayara dengan lembut sehingga Al tak memiliki ide untuk membantahnya. Ya udah. Yang semangat ya nugasnya, semoga waktu berjalan lebih cepat. Canda Nayara lagi semakin mengendalikan suasana. Apa kamu masih merasa ini main-main? Tanya Al. Tergantung kamu. Di saat niat kamu adalah untuk main-main, aku bisa merasakannya. Tapi entah kenapa, barusan, di dalam perbincangan ini, aku merasakan keseriusan dari kamu. Ya, walaupun itu cuma tebakanku aja sih. Awalnya memang gak terlalu serius, bahkan aku pun berniat memanfaatkan kamu. Tapi entah kenapa, sekarang aku benar-benar berusaha untuk serius, Nay. Aku yakin, aku nggak akan butuh siapapun lagi, selain keluarga dan kamu. See you, bye-bye, semangat. Pamit Nayara sehingga menyadarkan Al dari lamunan singkatnya. Ya udah, sana tidur. Kata Al, tidak ada manis-manisnya. Lia, aku tidur duluan ya. Kamu jangan lupa makan siang. Cari resto Indo biar makan nasi sama sayuran. Jangan makan junk food terus. Ingatkan Nayara lebih perhatian. Iya. Ya udah, bye. Obrolan itu berakhir dan setelah Nayara menutup video call itu, Nayara jadi senyum-senyum sendiri karena untuk kali pertama mereka bertatap muka lagi. Dan berbincang selayaknya sepasang kekasih yang sebenarnya.